Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar anak-anak soleh-soleha? Ya, mudah-mudahan kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, senang sekali hari ini bertemu kembali dengan Ibu Ai dalam pelajaran tematik yaitu IPS. Materi kita pada hari ini yaitu memanfaatkan sumber daya alam hayati dan pelestarian sumber daya alam. Tema 3, subtema 3 ya, kelas 4. Oke, memanfaatkan sumber daya alam hayati. Hayati itu artinya makhluk hidup. Jadi memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Oke, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita manusia perlu merawat hewan dan tumbuhan. Karena dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan manfaat ya jika kita merawat hewan dan tumbuhan ya. Perhatikan contoh di bawah ini. Nomor 1, pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan buah mangga, maka kita harus merawat pohon mangga. Itu adalah contoh sumber daya alam hayati tumbuhan ya. Selain pohon mangga banyak ya pohon-pohon yang lain ya. Ada pohon jeruk, pohon jambu, sayuran dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang kedua, ayam ya. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bahan makanan dari ayam, maka kita harus merawatnya. Kita akan mendapatkan telur dan daging dari ayam. Oke. Untuk hewan selain ayam juga ada sapi ya. Kalau sapi kita bisa mendapatkan susu dan dagingnya dan hewan-hewan yang lain. Oke, jadi itu adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati. Artinya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sudah ada tadi contohnya yaitu kita merawat pohon mangga, maka kita akan mendapatkan buah mangga. Nah, itu dari tumbuhan. Kalau dari hewan kita di sini contohnya ayam ya. Kalau kita merawat ayam itu akan menghasilkan telur dan daging ya yang dapat kita olah menjadi bahan makanan untuk manusia ya. Oke, untuk selanjutnya pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kita manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu merupakan tugas kita bersama ya. Semuanya ya, bukan tugas Pak RT, Pak RW, tapi kita semuanya ya, warga masyarakat ya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah ya. Jadi kita kalau membuang sampah harus di tempat sampah ya, agar sumber daya alam itu tetap lestari ya. Contohnya kalau misalnya kita buang sampahnya di sungai, apa yang terjadi? Itu sungai itu airnya akan kotor ya. Nanti ikan-ikan yang di sungai juga bisa mati kalau misalnya banyak sampahnya karena sudah tidak sehat ya untuk ditempati oleh makhluk hidup. Tumbuhan-tumbuhan juga yang di sekitar sungai nanti bisa mati kalau misalnya kita buang sampah ke sungai ya. Karena sampah itu kan mungkin mengandung kimia segala macam. Oke, jadi itu contoh yang pertama untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Tindakan yang dapat kita lakukan yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Oke, yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Oke, jadi tanaman yang kita punya nih harus disiram ya, siram pagi dan sore. Dan merawatnya dengan cara apa? Diberi pupuk ya. Jadi tujuan menyiram dan merawat tanaman itu agar tumbuhan itu tidak layu, tidak mati. Nah ya, jadi kalau kita siram dan kita rawat dengan rutin, itu tanaman itu akan subur. Oke, selanjutnya menanam tumbuhan. Jadi kita harus jika kita punya lahan yang kosong, tidak ada tanamannya, tidak ada tumbuhannya, itu bisa kita tanami tumbuhan ya, tumbuhan apa saja ya. Oke, selanjutnya 4, merawat hewan peliharaan dengan baik. Ya, jadi kalau kita punya hewan peliharaan itu harus kita rawat. Di sini ada
gambar ini ada yang sedang memberi makan hewan peliharaannya, ada ayam. Di gambar kedua di sini ada yang sedang memberikan makanan, ada yang sedang membersihkan kandangnya. Jadi itu ya, kita merawat hewan peliharaan dengan cara memberi makan, memberi minum, dan membersihkan kandangnya agar hewan itu tetap sehat ya. Oke, yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Jadi sumber daya alam yang kita pelajari hari ini hayati, yaitu hewan dan tumbuhan itu harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan, artinya tidak mubazir. Kalau misalnya memang kita tidak tidak membutuhkan, seperti ini gambar pertama, ada kayu-kayu ya ditebang. Kalau misalnya kita tidak butuh, jangan ditebang ya. Atau misalnya hewan-hewan juga, kalau misalnya kita belum butuh dagingnya segala macam itu kita biarkan dulu, dipelihara dulu. Jadi memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan ya. Kalau kita butuh, baru kita manfaatkan hewan atau tumbuhan tersebut. Oke, demikian materi kita pada hari ini, yaitu memanfaatkan sumber daya alam hayati, yaitu hewan dan tumbuhan, dan pelestarian sumber daya alam. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.